Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Nah, nanti sebelum kita mulai materi hari ini, antum berdoa bersama bundanya ya, doa pembuka pelajaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Antum semua sudah mempelajari tentang penciptaan tanah, yaitu yang pertama penciptaan tanah yang subur berfungsi untuk menanam tanaman. Yang kedua, tanah yang tidak subur berfungsi dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat batu bata sehingga manusia dapat membuat sebuah rumah. Nah, hari ini kita masih mempelajari penciptaan tanah oleh Allah, yaitu Allah menciptakan tanah yang datar dan mensyukurinya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 74 yang artinya, "Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti atau yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dan membuat kerusakan." Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Pada Quran Surat Al-A'raf ayat 74, Allah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan tanah yang datar dan gunung untuk dipahat dan dijadikan rumah. Ingat, jadi Allah itu telah menciptakan tanah yang datar dan gunung untuk dipahat dan dijadikannya rumah. Sekarang kita akan mempraktekkan, bisa tidak rumah berdiri tegak di atas tanah yang datar dan rumah yang berdiri tegak di bebatuan. Sekarang coba antum amati perbandingan antara rumah yang ada di tanah datar dan rumah yang ada di bebatuan. Setelah antum amati, apa yang terjadi? Betul sekali, rumah yang ada di tanah datar dia akan berdiri tegak, sedangkan tanah yang ada di bebatuan dia tidak akan bisa berdiri tegak, ya. Jadi antum coba bayangin, jika Allah menciptakan tanah itu bentuknya tidak datar, bentuknya seperti batu, ya, bulat-bulat, apa yang terjadi ya? Pasti rumahnya miring ke kanan, miring ke kiri, ya kan? Nah, kalau tanah yang datar, jadi manusia bisa membuat rumah dengan nyaman, ya, bentuknya sama antara kanan dan kiri. Nah, Masya Allah. Sekarang antum paham ya, mengapa Allah itu menciptakan tanah yang datar, yaitu berfungsi untuk sebagai tempat berdirinya bangunan atau rumah. Nah, itu sudah dijelaskan sama Allah di Quran Surat Al-A'raf 74. Nah, tadi fungsi dari tanah yang datar sebagai tempat berdirinya bangunan. Nah, selanjutnya apa fungsi dari tanah yang datar selain tempat berdirinya bangunan? Itu ada di Quran Surat Toha ayat 53. Nah, yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan itu datar ya, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, sudah jelas ya di ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan tanah sebagai hamparan atau datar ya di bumi sebagai jalan-jalan. Nah, maksudnya adalah tanah itu sebagai tempat kita berpijak ya. Coba antum bayangin, jika tidak ada tanah di bumi ini, maka kita akan melayang-layang. Contohnya, apakah antum bisa berpijak di atas air?
Oke, kalau antum pengen membuktikan, buktikan sekarang. Coba antum, bisakah antum berpijak di atas air? Nah, tentu tidak bisa. Apakah antum bisa berpijak di atas awan? Hah? Tentu tidak bisa. Nah, jadi Allah itu menciptakan tanah yang datar supaya mempermudah manusia untuk berpijak. Tahu berpijak? Untuk berjalan ya, berpijak untuk berjalan. Nah, Masya Allah, Maha Besar Allah telah menciptakan tanah berbagai macam bentuk. Tanah yang subur untuk menanam, tanah tidak subur untuk membuat batu bata, tanah yang berbentuk datar untuk berdirinya rumah, dan untuk kita berpijak. Allah menciptakan tanah hanya untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam menjalani kehidupan. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Banyak-banyak menjalankan ibadah. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang kegiatan apa sajakah, kegiatan manusia apa sajakah yang dapat mencemari tanah. Nah, hari ini antum kerjakan tugas yang ada di materi ya. Semangat terus belajar walaupun dalam kondisi di rumah ya. Nah, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.